Untuk penyampaian materi kali ini, Bu Guru akan memperkenalkan mahasiswa PLP, Bimbingan Konseling UNS. Yang pertama adalah Evi Nur Faizah. Kemudian mahasiswa yang kedua adalah Ika Julianti. Anak-anak, kakak-kakak kita sebagai mahasiswa bimbingan konseling akan praktek memberikan pelayanan bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Untuk itu, kalian bisa mengikuti materi yang akan mereka sampaikan dan kalian bisa menyimak secara baik. Materi-materi yang akan disampaikan yaitu kekuatan dan impian, hak dan gender, kemudian kesadaran diri. Materi kali ini kesadaran diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu dan senantiasa semangat menyambut pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa cukup. Gimana sekarang? Kalian udah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau belum, kalian siap-siap dulu ya. Jangan tidur saat pembelajaran berlangsung, oke? Baik, kalau sudah siap, sekarang kita mulai ke pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah mengenai kesadaran diri. Jadi kalian udah ada yang tahu apa itu kesadaran diri? Jadi kesadaran diri adalah proses mengenali diri sendiri, meliputi emosi, perilaku, dan kemampuan. Hal ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, penyayang, dan hormat terhadap diri sendiri, dan juga menghormati orang-orang di sekitar kita. Kesadaran diri sangat perlu untuk kita pelajari, karena untuk menjadi diri kita sendiri, itu kita perlu mengidentifikasi dan mengenali perasaan kita, kekuatan dan kelemahan kita itu apa. Namun jangan lupakan membagi dengan orang lain apa yang kita rasakan, apa yang menjadi kekuatan kita, dan belajar tentang perasaan mereka terhadap kita, itu juga penting untuk diri kita sendiri. Terus bagaimana Bu kalau saya belum bisa mengenali diri atau saya belum memiliki kesadaran diri? Tenang aja, karena selanjutnya kita akan membahas mengenai cara untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, di sini ada gambar jendela. Jendelanya ini tertutup ya anak-anak. Kita ibaratkan jendela ini adalah diri kita sendiri. Oke, sudah membayangkan? Oke, baik, kalau sudah terbayangkan, mari kita berpikir mengenai fungsi dari jendela. Apa yang pertama anak-anak? Yang pertama adalah jendela sebagai sirkulasi udara, tempat udara keluar masuk dan juga cahaya masuk ke dalam ruangan. Selain itu, kita juga melihat pemandangan di sisi lain. Dari jendela kita bisa melihat pemandangan di luar. Dan juga jendela berfungsi sebagai jalan keluar pada saat keadaan darurat. Nah, kalau di gambar ini jendelanya kan tertutup. Kalau tertutup gimana? Jadinya nggak ada cahaya yang masuk, udara yang keluar masuk, terus kita terjebak dalam ruangan. Kita tidak bisa melihat pemandangan di luar ruangan. Begitu pula dengan diri kita. Kalau diri kita menutup diri, otomatis kita tidak bisa melihat sudut pandang orang lain, kita tidak bisa melihat
apa yang terjadi di luar dan hanya berpusat pada diri kita sendiri. Jadi, langkah pertama untuk melalui proses kesadaran diri adalah, ya betul, kita harus membuka diri. Kita harus membuka jendela agar kita berfungsi sesuai dengan peran kita atau fungsi kita ya. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Kita yang harus bisa memulai untuk menentukan langkah kita selanjutnya apa, yaitu mengenali kekuatan yang kita miliki atau kelebihan yang kita miliki. Gimana, kalian sudah memiliki bayangan tentang kelebihan atau kalian masih bingung dengan kekuatan atau kelebihan yang kalian miliki? Baik, kalau begitu ayo kita mulai cari tahu tentang kekuatan yang kita miliki. Sebelum itu kita harus tahu apa itu kekuatan. Kekuatan adalah tindakan yang membantu individu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan juga untuk memecahkan masalah. Kekuatan itu dapat dikaitkan dengan pengetahuan, keterampilan, bakat, atau karakteristik. Contoh dari kekuatan ada kreatif, setia, dan juga memiliki sikap hormat. Contoh selanjutnya yaitu, misalnya, kalian punya hewan peliharaan dan pandai merawatnya. Mungkin saja kalian memiliki kekuatan bijaksana, bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap makhluk yang lain. Misalnya lagi, kalian suka bermain dengan teman dan memiliki banyak teman. Itu bisa jadi kekuatan kalian itu ramah, bijaksana, setia, dan juga pandai untuk berteman. Selanjutnya, misalnya kalian hebat dalam pelajaran. Itu bisa jadi kekuatan kalian adalah pekerja keras, rajin, dan berdedikasi pada sekolah kalian. Baik, adakah salah satu dari contoh yang ibu sebutkan itu merupakan sikap atau kekuatan yang kalian miliki? Ada nggak? Misalnya kalian orangnya penyayang, peduli, atau gimana? Ibu yakin kalian pasti memilikinya, karena ibu percaya bahwa setiap orang yang dilahirkan itu pasti memiliki kekuatan dirinya masing-masing. Nah, untuk kalian lebih jelas mengenai kekuatan diri ini dan juga kesadaran diri, ibu akan memberikan sebuah video. Di video ini kita akan bertemu dengan Whitley, yaitu seorang anak dari Haiti yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayo disimak dulu ya anak-anak, lalu kita identifikasi atau kita cari kekuatan diri Whitley itu apa. Oke, langsung saja ya anak-anak. Ini dia video tentang Whitley. Pagi hari tanggal 12 Januari 2010 terasa begitu cerah dan indah, tak seperti yang pernah dirasakan oleh Wadli sebelumnya. Saat itu musim kemarau, dengan bunga-bunga liar bermekaran dengan sendirinya, tanpa tersiram hujan yang memukau anak-anak perempuan. Itu membuat hal yang mustahil tampak mungkin, hal yang tak dapat dicapai tampak dapat dicapai. Dan semua bunga itu, seperti kembang sepatu, azalea, dan bunga kertas, tampak lebih cerah saat Wadli merasa bahagia.
Wadli, berhentilah bermimpi. Kau akan terlambat sekolah. Pagi itu, Wadli tengah menghafalkan pidato terakhir Toussaint Louverture saat disingkirkan dari Haiti oleh Perancis setelah mencoba memerdekakan negaranya. Wadli suka membayangkan dirinya gagah seperti Toussaint Louverture yang pemberani. Namun ia juga berharap dapat menghafalkan pidato pahlawan wanita. Wanita yang berani dan kuat seperti ibunya. Wadli, 1 kantong saja sudah cukup. Setiap hari, Wadli membawa 2 kantong kudapan dari baki ibunya. 1 untuknya dan 1 untuk teman sekolahnya. Hari itu, ia memilih teman baru, Shelda, seorang anak perempuan yang ayahnya telah terbunuh minggu lalu. Ayahnya seorang supir taksi, dan seseorang bersenjata telah masuk ke mobilnya dan menyuruhnya keluar. Ia menolak dan orang itu menembaknya. Tiba saatnya bagi Wadli dan teman-teman sekelasnya untuk melafalkan kutipan dari pelajaran sejarah. Wadli menyaksikan teman-temannya melafalkan atau gagal melafalkan. Pelafalan mereka yang terbata-bata, tergagap, dan ragu-ragu tampak baginya seperti puisi panjang, puisi cinta bagi sejarah. Wadli, dengan melengsarkanku, kalian hanya menebang batang pohon kebebasan orang kulit hitam di Saint Dominique. Pohon ini akan tumbuh lagi karena telah berakar banyak dan dalam. Siang itu yang terngiang di pikiran Wadli hanyalah saat itu musim kemarau dan bunga liar bermekaran. Kata-kata itu seperti awal sempurna untuk tulisannya dan penutup yang tepat untuk harinya. Karena seolah muncul dari mimpi yang dialaminya pagi itu. Wadli tak ingat bagaimana ia dan ibunya dapat mencapai tanah lapang di dekat kampus. Waktunya masih musim kemarau, namun bunga liar tak lagi berkembang. Di dalam tenda, ia sering mendengar orang dewasa yang kebingungan berkata, "Dari abu menjadi abu, debu menjadi debu." Ini yang mereka katakan saat akhirnya menerima kenyataan bahwa orang-orang tercinta tak akan pernah kembali. Mereka mulai mencoba hidup normal, kecuali kini ibunya menyusuri kota sepanjang hari untuk mencari teman dan keluarga yang dapat menolong mereka. Dan bukannya bersekolah, Wadli harus pergi mengambil air. Kini, setiap hari saat ia melewati tenda penampungan dan puing-puing rumahnya, ia teringat akan sekolah. Terkadang, saat melewati reruntuhan sekolahnya, ia merasa mendengar suara teman-temannya melafalkan pelajaran yang kini amat dirindukannya.
Ada apa, Wadli? Sekolah telah dibuka. Aku tahu. Tolong ambilkan air, Wadli. Sekolah telah dibuka. Kenapa aku tak bisa bersekolah? Karena kita tak punya uang. Wadli belum mengerti konsep uang. Ia paham bahwa mereka tak pernah punya cukup uang, bahwa ada yang memilikinya lebih dari yang lain. Dan dalam banyak kasus, uang menentukan cara orang melihat, berbicara, dan memperlakukanmu. Itu sebabnya ada orang yang dapat makan 3 kali sehari, sementara yang lain hanya makan sekali dalam beberapa hari. Itu sebabnya ia kini menyadari kenapa ada anak-anak yang dapat bersekolah, sementara anak lainnya tidak. Wadli, bye-bye, à plus tard. Bye-bye, Mom. Keesokan paginya, Wadli memutuskan ia akan pergi ke sekolah dan duduk di bangku depan ibu guru Roy bersama anak-anak lain. Meski mereka tak punya uang, ia akan tetap melakukannya. Madam. Facile. Madam. Apakah kau bersekolah di sini? Sejenak, Wadli bingung kenapa ibu Roy tidak mengenalinya. Namun, Wadli kemudian ingat gempa bumi telah mengacaukan pikiran banyak orang. Bahkan banyak yang tak mengenali diri mereka sendiri. Ya, Bu. Aku pernah jadi muridmu di sini. Aku tahu itu, Wadli. Namun ini adalah sekolah baru. Apakah ibumu telah membayar uang sekolah? Tidak, kami tak punya uang. Maafkan aku, tapi kau harus pergi, Wadli. Kembalilah setelah membayar. Wadli memutuskan bahwa meski uang dapat melakukan banyak hal, namun uang juga kutukan, karena hanya kutukan yang dapat menghalanginya dari bersekolah. Namun ia tak terkutuk. Bukankah menurut ibunya dan orang-orang di penampungan, mereka beruntung karena selamat dari gempa bumi? Tentu itu berarti ia seharusnya melakukan sesuatu yang istimewa. Abu menjadi abu, debu menjadi debu, begitu pikirnya. Keesokan paginya, Wadli kembali pergi ke sekolah. Ia tak tahu apa yang akan dilakukannya, namun ia bertekad pergi dan bertahan di sekolah. Apakah ibumu telah membayar, Wadli? Apakah ibumu sudah memberikan uang? Belum. Apakah kau akan pergi, Wadli? Tidak. Kau harus pulang, Wadli. Tidak. Ini peringatan terakhir. Jika ibu mengusirku, aku akan kembali tiap hari hingga dapat tetap tinggal. Apa-apaan ini? Bahkan jika ibu mengusirku, aku akan kembali tiap hari hingga dapat tetap tinggal. Lalu semua bunga itu, kembang sepatu, azalea, dan bunga kertas, tampak lebih cerah saat Wadli merasa bahagia. Mereka bahkan tampak lebih subur karenanya. Nah, kita tadi telah menonton video tentang Wadli. Kira-kira
perasaan kalian setelah menonton video ini gimana? Apakah kalian merasa sedih? Apakah kalian merasa terharu? Atau kalian merasa termotivasi? Kalau kalian mengalami perasaan seperti itu adalah wajar. Jadi nggak apa-apa ya anak-anak kalau setelah menonton video ini kalian merasa seperti ada yang mengganjal atau merasa termotivasi atau merasa terharu. Sebelum kita mulai untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh Wadli, sekarang kita cari tahu dulu tantangan yang telah dihadapi oleh Wadli itu apa. Yang pertama, Wadli suka belajar di sekolah, tapi tak bisa bersekolah karena gempa. Yang kedua, Wadli tak bisa bersekolah karena keluarganya tak punya uang untuk membiayai sekolahnya. Yang ketiga, mengapa sebagian anak bisa bersekolah, sedangkan sebagian yang lainnya itu tidak bisa bersekolah? Itu tantangan dan juga pertanyaan yang menghantui Wadli. Sekarang kita sudah tahu tentang tantangan yang telah dihadapi oleh Wadli. Lalu, langkah apa yang diambil oleh Wadli untuk menghadapi tantangannya? Coba disebutkan. Wadli berbicara dengan ibunya dan menyatakan keinginannya untuk melanjutkan sekolah. Ia juga mengumpulkan keberanian dan mengambil inisiatif untuk pergi ke sekolah baru serta mengikuti kelas. Berani untuk menyatakan cintanya terhadap pendidikan dan juga ia mengetahui bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke anak-anak, dari sini kita sudah mengetahui tantangan dan juga langkah yang diambil oleh Wadli. Nah, selanjutnya mari kita identifikasi kekuatan yang ia miliki. Di sini ibu hanya merangkum tentang kekuatan yang dimiliki oleh Wadli ya. Ibu yakin kalian pasti bisa mengidentifikasi lebih banyak lagi kekuatan yang dimiliki oleh Wadli. Yang pertama, ada berani. Wadli berani untuk menjadi bahagia dan juga fokus pada tujuannya untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, ada optimis. Meskipun ia tidak bisa sekolah, ia tetap mencoba untuk mendapatkan sekolah. Yang ketiga, ada percaya diri dan pekerja keras. Bisa dilihat dari ketika Wadli diusir, ia tetap mencoba untuk tetap di sekolah dan menyatakan bahwa ia juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, Wadli juga suka belajar, mengerjakan PR, dan juga ia aktif, ramah, yakin pada dirinya, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Setelah kita tadi melihat video tentang Wadli, apakah kalian mulai terpikirkan tentang kekuatan yang kalian miliki? Ibu harap kalian sudah mulai mendapatkan gambaran tentang kekuatan yang kalian miliki ya. Nah, anak-anak, memang penting untuk mengenali kekuatan yang kita miliki. Namun, tak kalah penting juga untuk mengkomunikasikannya dan mengekspresikan apa yang kita pikir dan apa yang kita rasakan. Kekuatan yang kita miliki, maka kita selangkah lebih dekat untuk memiliki kesadaran diri. Otomatis jendela tadi akan mulai terbuka. Kalau terbuka gimana? Tentu saja kalau sudah terbuka, kita bisa memiliki kesadaran diri dan juga kita bisa menjalani kehidupan dengan cara yang produktif serta bermanfaat bagi orang lain. Baik, dari materi yang telah Ibu sampaikan, adakah pertanyaan atau hal-hal yang masih kalian bingungkan? Silahkan bertanya pada Ibu melalui grup chat ataupun PC ya. Nanti sebisa mungkin akan Ibu jawab. Oke anak-anak, hari ini kita telah belajar apa? Ya, kita belajar tentang kesadaran diri,
pentingnya memiliki kesadaran diri, pentingnya mengenali kekuatan diri, dan juga kita telah bertemu dengan Wadli yang memiliki kekuatan diri yang luar biasa. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa melihat hadiah yang Ibu berikan di bagian tugas daring ya anak-anak. Untuk yang pernah mendapatkan tugas ini atau pernah bertemu Ibu di kelas PTM, itu tidak usah mengumpulkan, tetapi yang belum bisa dikumpulkan ya, karena tugasnya itu sama. Oke? Terima kasih ya anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Di sini kita juga sama-sama belajar ya. Apabila Ibu ada kesalahan ketika menyampaikan materi, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa Ibu persilahkan. Berdoa cukup. Ibu akhiri ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di lain waktu. Baik anak-anak, tadi yang Bu Guru jelaskan telah membangkitkan kalian untuk mengeksplor apa yang ada pada diri kalian. Kekuatan kalian, mimpi-mimpi kalian akan muncul mulai sekarang. Maka jangan takut dengan bercita-cita setinggi langit. Ya, paling tidak kalau cita-cita kita setinggi langit, misalkan terjatuh, paling tidak masih berada di bintang-bintang. Kita bersama para bintang. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.